that's it, the last solar eclipse to be seen on this continent in this century. And as I said, not until August 21st, 2017, will another eclipse be visible from North America. That's 38 years from now. May the shadow of the moon fall on a world of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Dixin Kaparadana dalam sebuah video blog yang akan membahas perihal kurang lebih masih membahas kondisi kontemporer kita saat ini, yaitu masalah corona gitu. Tapi kalau kita tinjau atau istilahnya kita pahami secara mendalam, video ini akan memberikan sebuah pemaparan mengenai apa sih relevansi, kemudian apa sih hubungan antara kriminalitas yang terjadi dalam situasi pandemi COVID-19 ini dengan kondisi masyarakat yang mungkin ya pasti juga ada perubahan lah, pasti ada dinamika, pasti ada istilahnya disparitas lah dan sejenisnya lah. Nah, nanti akan kita bahas sedikit-sedikit yang mungkin nanti akan disertai dengan data, disertai dengan apa sih yang dikatakan oleh para ahli, apa sih yang dipaparkan oleh para ahli berdasarkan riset yang mereka temukan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut seperti itu. Jadi tetap di sini, tonton ya. Ya, kita tahu bahwa sebenarnya pandemi COVID-19 ini menimbulkan berbagai macam dinamika sosial, berbagai macam perubahan sosial, dan berbagai macam istilahnya fenomena-fenomena yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Pandemi COVID-19 ini mungkin bisa saja mengubah semua susunan lah atau sistem sosial, sistem politik dan jenisnya. Kita tahu semua itu adalah hal yang lumrah, atau istilahnya kan kita tahu semua sistem atau istilahnya setiap sistem itu menyesuaikan bagaimana kondisi waktu, tempat, dan siapa yang menjalankan sistem tersebut. Berbicara pandemi COVID-19 ini, kita tahu bahwa sebenarnya ada banyak sekali kejahatan yang terjadi pada masa pandemi ini. Entah itu yang diakibatkan oleh kemiskinan akibat pemutusan hubungan kerja, kemudian istilahnya ada saja kejahatan yang diakibatkan oleh larangan-larangan yang diterapkan oleh pemerintah dan sejenisnya. Kita tahu bahwa semua itu terjadi, dan kita tidak bisa menutup mata bahwa itu tuh sebuah hal yang lumrah ketika itu terjadi di pandemi. Padahal itu juga bukanlah hal yang patut untuk kita biarkan begitu saja. Karenanya mungkin akan kita bahas lagi lebih lanjut dalam video ini seperti itu. Oke, siap. Kita juga tahu bahwa sebenarnya pandemi COVID-19 ini juga menimbulkan sebuah fenomena kemiskinan yang akhirnya pada keberlangsungannya menimbulkan sebuah kejahatan. Kenapa bisa menimbulkan sebuah kejahatan? Karena ya kita tahu bahwa orang-orang di Indonesia kebanyakan melakukan kejahatan, atau istilahnya orang-orang yang hidup dalam akar rumput itu melakukan kejahatan karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya dalam kesehariannya bagi keluarganya dan bagi dirinya sendiri. Menurut kepolisian, data dari Kepala Bagian Penerangan Umum Polisi Republik Indonesia, yaitu Komisaris Besar Asep Adi Saputra, mengatakan bahwa sebenarnya angka kriminalitas atau angka kejahatan selama masa pandemi ini meningkat 11,8%. Itu jadi bukti bahwa pandemi ini menimbulkan sebuah dinamika sosial, menimbulkan sebuah perubahan sosial di masyarakat, dan itu sebuah hal yang nyata, bukanlah sebuah hal yang istilahnya maya atau semula seperti itu. Kita tahu bahwa itu benar-benar terjadi seperti itu. Bahkan kriminolog dari Universitas Indonesia itu Reza Indragiri mengatakan bahwa keterbatasan gerak masyarakat selama pandemi COVID-19 ini membuat masyarakat itu banyak yang merasakan frustasi, banyak yang merasakan istilahnya kejenuhan dalam kehidupannya, sehingga ya istilahnya mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat pelarangan kerja lah, adanya pelarangan melakukan suatu hal, sehingga ya frustasi itu yang muncul dalam diri itu menimbulkan ya hal-hal yang
buruk yang akhirnya dilakukan oleh warga itu sendiri seperti itu. Bahkan pada teori klasik itu yaitu teori frustasi agresi, yang mana orang yang frustasi itu akan melakukan sebuah kompensasi bagi dirinya untuk menyalurkan atau meluapkan emosinya dengan agresi, kekerasan, dan kejahatan seperti itu. Itulah mengapa kita tahu bahwa ya sebuah pelarangan yang dilakukan oleh pemerintah, sebuah kondisi di mana pekerjaan itu dibatasi, itu menimbulkan sebuah kejahatan sebenarnya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Seperti itulah kita tahu bahwa itu benar-benar nyata dan terjadi seperti itu. Kita semua perlu memahami bahwa kondisi pandemi ini memanglah seringkali melahirkan sebuah kejahatan. Banyak kejahatan dan banyak jenisnya, banyak tipenya, banyak sekali. Namun yang perlu kita pahami bahwa kejahatan itu bukanlah lahir dari istilahnya bukanlah ciptaan dari Tuhan. Karena kan kita tahu bahwa kejahatan bukanlah hal yang baik. Sedangkan Tuhan itu pasti dan selalu menciptakan hal yang baik bagi umatnya, bagi manusianya. Kalau misalnya Tuhan itu menciptakan kejahatan, Tuhan itu berarti kan tidak menciptakan hal yang baik, dan itu bertentangan dengan kepercayaan kita semua bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dan yang baik buat kita semua. Seperti itu. Dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, saya harap masyarakat perlu memahami bahwa sebenarnya di masa pandemi ini bukanlah saatnya untuk kita menghidupi diri sendiri saja. Namun masa pandemi COVID-19 ini adalah sebuah momentum bagi kita, sebuah kesempatan bagi kita untuk saling bergandengan tangan dalam tanda kutip, saling memberikan support, saling memberikan sebuah semangat, dan saling memberikan istilahnya bantuan bagi satu sama lain untuk selalu hidup dan terus menghidupi. Kita tahu bahwa pandemi ini memberikan sebuah situasi yang sangat sulit bagi kita semua, sangat sulit. Namun jangan sampai terjadi perubahan-perubahan sosial di masyarakat, perubahan-perubahan sosial yang diakibatkan oleh kejahatan yang dilakukan oleh oknum, oleh orang-orang yang istilahnya hanya ingin memanfaatkan momentum ini untuk memberikan sebuah dorongan bagi dirinya sendiri untuk tetap hidup. Namun masa pandemi ini adalah sebuah momentum untuk kita agar kita bisa hidup dan terus menghidupi seperti itu. Itulah mengapa sebenarnya kriminalitas dan pandemi COVID-19 ini saling berkaitan, karena ya terjadi adanya banyak pelarangan, terjadi banyak sekali pemutusan hubungan kerja, terjadi banyak sekali pembatasan sosial. Itulah yang membuat semua masyarakat itu sedikit jenuh, ragu dengan apa sih yang perlu dilakukan untuk mengisi kegiatan ini. Akhirnya ya kayak mereka jenuh, mereka nggak punya kegiatan dan mereka nggak bisa memenuhi hidupnya. Akhirnya terjadi sebuah kejahatan seperti itu. Jadi itulah relevansi antara keduanya, antara kriminalitas, perubahan kondisi sosial bagi masyarakat seperti itu. Dan ini tidak terjadi hanya di Indonesia, ini pun terjadi di luar negeri seperti itu. Mungkin itu saja untuk video blog kali ini. Bisa kita bahas dan diskusikan pada forum-forum di luar, dan bisa kita diskusikan bersama secara tetap virtual lebih lanjut. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga hari kita menyenangkan, semoga kita tetap hidup dan terus menghidupi. Semoga kita selalu berusaha untuk terus bisa menjadi manusia yang saling membantu satu sama lain, dan semoga usaha kita untuk memerangi COVID-19 ini berguna sepanjang masa. Dan itu akhir dari video blog kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekian. Semoga kita selalu menjadi orang yang baik dan teruslah tetap menjadi baik. Terima kasih. Sekian. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.